Perkenalkan, nama saya Iketut Indra Twijaya. Saya dari Prodi Manajemen MA 19B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi saham. Nah, mengenai tentang investasi saham, mungkin banyak orang yang tidak tertarik. Hal tersebut dikarenakan pemahaman tentang manfaat investasi untuk keuangan di masa depan itu masih kurang. Padahal menabung saja tidak cukup. Perlunya investasi agar nilai dari aset-aset yang dimiliki bisa bertumbuh tanpa khawatir tergerus oleh inflasi. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa investasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki uang banyak atau konglomerat. Tetapi tidak. Investasi dapat dilakukan oleh semua orang yang memiliki tujuan keuangan untuk berinvestasi di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Orang berinvestasi pun beragam, misalnya untuk membeli rumah, biaya keperluan sehari-hari, biaya menikah, atau yang lainnya. Pilihan investasi juga beragam, antara lain investasi pasar modal, investasi emas, dan investasi properti lainnya. Menyoal modal investasi tentu berbeda-beda, tapi tak perlu khawatir, investasi itu modalnya terjangkau. Salah satunya investasi yang memiliki keuntungan tinggi, namun juga berisiko tinggi di pasar modal seperti saham, dapat dimulai dengan 100.000 saja. Namun, sebelum investasi saham, kita harus mengetahui hal-hal dasar seputar investasi saham. Tujuannya agar kita bisa mengerti keuntungan hingga risiko dari investasi saham, sehingga kita dapat mampu memaksimalkan keuntungan investasi saham. Nah, apa itu investasi saham dan nabung saham? Menurut Bursa Efek Indonesia, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan perseorangan atau terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas perusahaan, yaitu berupa pendapatan, klaim atas aset-aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, pengertian investasi saham adalah merupakan kegiatan penanaman dana atau modal pada suatu wujud yang terlihat secara fisik maupun tidak, dengan maksud mendanai keperluan yang mendukung dan jalannya ekonomi, sehingga memberikan keuntungan bagi para pemegang modal. Apa saja jenis-jenis saham tersebut? Nah, sekarang total saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 711 perusahaan. Nah, saham-saham dapat diklasifikasikan ke dalam 9 sektor, yaitu agrikultur, kedua mining, ketiga basic industri dan chemical, keempat miscellaneous industry, kelima consumer good industry, keenam properti, real estate dan building konstruksi, ketujuh infrastruktur, utility dan transportasi, kedelapan finance, kesembilan trade, service and investment. Lalu, dalam hal kinerja perdagangan, investasi saham dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Ada juga jenis blue chip stock yang merupakan saham biasa. Kedua, income stock, saham emiten yang dikenal memiliki kemampuan membayar dividen yang lebih tinggi. Tiga, growth stock, saham kumpulan-kumpulan saham terkenal dan saham kurang terkenal. Keempat, ada spekulasi stock, ada cyclical stock, ada emerging stock, defensive stock, yang merupakan saham-saham yang tetap bisa stabil dalam satu periode atau kondisi yang tidak pasti. Selain itu,
Saham juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa, yaitu common stock, dan saham private stock. Saham biasa merupakan surat penghargaan yang menyatakan kepemilikan seorang atas perusahaannya. Saham preferred yaitu pemegang saham preferred memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal pembagian dividen. Nah, apa saja sih keuntungan investasi saham yang didapatkan oleh kita? Sebagai balas jasa dan keuntungan bagi pemilik modal dan investor, dalam lingkup bisnis yang lebih dikenal dengan sebutan stakeholder, maka perusahaan akan membagikan keuntungan tersebut sebagai presentasi kepemilikan modal setiap stakeholder dan presentasi keuntungan yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya. Bentuk keuntungan dan yang diberikan tak lantas semuanya dalam bentuk uang tunai. Beberapa perusahaan menetapkan aturan berbagian keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk pemberian lembar saham baru, sehingga jumlah lembar saham yang dimiliki setiap pemegang saham bertambah, meski secara presentase akan sama saja. Lalu apa pentingnya dan apa saja keuntungan investasi saham bagi kita? 1. Dividen. Dividen keuntungan perusahaan yang didapatkan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain merupakan terbentuknya dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, apa saja risiko investasi saham? Risiko investasi saham dapat diketahui tentang pemahaman investasi saham juga memiliki resiko. Resiko tersebut yaitu resiko tidak memperoleh dividen. Seperti yang sudah disebutkan bahwa beberapa perusahaan memiliki kebijakan tidak membagikan keuntungan dalam bentuk pembagian dividen. Maka untuk mendapatkan keuntungan, pemegang saham harus mengandalkan capital gain. Kedua, resiko capital loss. Kemungkinan resiko ini juga bisa terjadi apabila kinerja perusahaan menurun dan terjadi penurunan harga per lembar saham. Ketiga, resiko likuidasi. Risiko di mana perusahaan yang sahamnya dimiliki dan dinyatakan bangkrut oleh penggadaian atau perusahaan tersebut dibubarkan. Hal ini jelas membuat perusahaan tidak bisa memberikan keuntungan kepada para pemegang saham lainnya. Nah, terus investasi saham itu mudah. Tak perlu khawatir, investasi saham itu kuncinya adalah paham investasi saham yang baik, belajar strategi investasi, dan pilih saham-saham yang memiliki fundamental kuat untuk menghasilkan untung dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.